Itu semua ibadah yang diperintah oleh Allah itu dan Rasulnya itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Selain mendekatkan diri kepada Allah, semua ibadah itu nanti kaitannya dengan spiritual kita, dengan hati. Maka kita itu sebenarnya dalam hidup yang dibutuhkan ketenangan. Maka kalau ibadah itu dilaksanakan dengan baik dan benar, maka biasanya hati kita akan tenang. Tetapi kalau tidak, maka pasti ada, misalnya melakukan ibadah ada keraguan, maka kita tidak akan tenang. Dan keraguan itu tidak pernah membawa pada ketenangan. Makanya dalam ajaran agama Islam, kenapa kemudian sholat itu harus ada rukun dan syaratnya itu? Sebenarnya tujuannya untuk memperjelas bahwa ibadah ini nanti dilaksanakan dengan baik atau benar, itu saja masalahnya. Kalau tidak seperti itu, maka orang tentunya akan sembarang melaksanakan ibadah sesuai dengan keinginannya. Maka semua ibadah-ibadah yang mahdhur terutama itu nanti selalu diatur dan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Allah. Maka kalau kurban ini ada tujuannya untuk mendekatkan diri, maka pelaksanaan itu diatur. Contoh misalnya kan, binatang kurban itu yang paling utama apa misalnya kan? Maka dalam disyariatkan itu kambing, domba kan, sapi, lembu atau unta, ada kerbau kan. Nanti ada yang bertanya gimana ayam sama burung misalnya kan. Walaupun sebagian ulama ada juga itu diskusi tentang itu kan. Tetapi yang lebih utama ya yang seperti tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ketika Nabi Ismail mau disembelih oleh bapaknya Ibrahim kan sebagai gantinya itu kan domba. Iya kan? Kenapa tidak unta berbayar? Padahal unta ada kan zaman Nabi. Iya kan? Baqarah disebut dalam Al-Qur'annya ada juga sapi. Kira-kira dalam pemikiran kita itu yang terpenting apa kira-kira Bapak-bapak itu? Kenapa justru Nabi Ismail itu tidak diganti dengan unta saja kan? Yang bagus kan? Atau sapi yang besar? Kenapa disebut unta? Berarti ada keutamaan di situ. Iya kan? Makanya kalau sebagian ulama itu yang dalam fikih itu kan juga nanti ada yang mengatakan bahwa kurban yang utama itu pakai domba, ada itu pendapat gitu. Kemudian kita urunan sapi kan, itu bagi yang mungkin kenapa kita sapi pertimbangan suka dagingnya banyak daripada kambing gitu kan, daripada domba kan, itu saja pertimbangan kita sebenarnya. Selain mungkin ada hal-hal lain, tapi itu utamanya karena daging sapi itu lebih banyak daripada kambing. Tapi mana yang lebih utama itu diskusi para ulama terjadi. Makanya kalau orang yang kafir itu nggak mau dia, tapi ada yang begitu, masyarakat kita. Saya kambing domba, nggak mau sapi. Walaupun mungkin dia mampu beli sapi sekarang. Mampu. Sekarang sapi di pasar berapa? Yang paling bagus itu kan di atas 20 kan? Nah ini beberapa, karena ini adalah dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah, maka bagi para korban itu, maka dipilihlah yang terbaik. Yang ukuran kita apa kira-kira? Standarisasi masyarakat itu apa? Yang terbaik. Kemudian ini juga karena mengikuti teladan Nabi Ibrahim. Jadi semua ajaran kita ini ada sandarannya jamaah sekalian. Jadi ibadah itu harus ada sandarannya. Tidak bisa kata orang gitu kan. Dalam ibadah itu pasti ada sandaran dalam agama. Maka di sini karena adalah Nabi Ibrahim itu adalah para nabi, mungkin itu disandarkan kemudian. Dan itu juga kemudian diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh Ustaz. Kemudian itu juga mengungkapkan rasa syukur. Kenapa ini perlu dibahas? Karena rasa syukur itu penting jamaah sekalian. Sekarang ini kan kita begini, kenapa harus bisa salat? Kenapa kok setiap usaha yang saya lakukan kok begini, tiba-tiba begini? Kita ke A malah dia ke B. Padahal agama itu sangat sederhana memberikan standar kepada kita. Tetapi mungkin ini yang kurang kita lakukan. Coba dibuka surat Ibrahim. La in syakartum
la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, itu semua nikmat itu akan ditambah. Itu sudah pasti. Tidak mungkin Allah itu akan berdusta. Jadi kadang-kadang kita belum bisa membedakan rasa syukur dengan bahagia itu. Karena kita mendapatkan sesuatu, kita harus tidak. Syukur itu adalah harus ditampakkan. Nanti semakin dekat dia dengan Allah, semakin beribadahnya luar biasa. Dia akan taat kepada semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Tetapi kalau kita masih campur baur antara yang baik, yang benar, salah itu, ya rasa syukur kita masih kurang. Dan itu standar agama itu sudah begitu. Makanya nanti kalau dibuka surat Ar-Rahman, kenapa pabi'ai al-rabbika mukadziban itu kan sebanyak 31 itu baik. Iya kan? Nikmat Tuhan manakah yang kamu akan dustakan? Coba bapak-bapak bayangkan sekarang. Dalam kehidupan ini dari bangun sampai tidur lagi, itu tidak terlepas kita semua nikmat Allah yang kita dapatkan. Maka kenapa kemudian ini sebagai bentuk rasa syukur dari kehidupan ini memang harus ada yang keluar dari kita. Pengorbanan itu penting dalam hidup itu. Kenapa kita kalau membela sesama manusia, makhluk Allah itu kita luar biasa. Kenapa? Kalau Allah tidak kita hitung-hitungan, kita hitung-hitungan kepada Allah. Oleh sebab itu, ini adalah rasa syukur ini sangat penting. Apalagi nanti kalau kita berbicara surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, maksudnya Engkau semua itu tidak sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa qina azaban. Maka kita itu minta berlindung, maksudnya Allah berlindung dari api neraka. Dalam penciptaan bumi dan langit silih bergantinya siang dan malam. Bahkan setiap desahan napas kita itu adalah itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ini penting kemudian, kenapa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berkorban, itu sebagai bentuk rasa syukur kita. Yang menarik nanti adalah itu juga bagian dari ibadah sosial, kaitannya dengan orang lain. Makanya ibadah kita itu nanti yang paling dominan itu kalau dan sebaik-baik khairun nas amrun nas itu. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya kebermanfaatan kita kepada orang lain itu sangat menentukan apakah kita nanti akan diridhoi Allah atau tidak. Makanya ada orang yang amalannya pas-pasan, tapi sosialnya bagus. Itu luar biasa. Maka dalam bulan Zulhijjah ini adalah solidaritas sosial itu ditunjukkan dari ibadah kurban. Nah, nanti di ibadah kurban ada puasa tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Itu nanti jadi perdebatan. Apakah puasa Arafah itu kaitannya dengan yang hukum di Arafah? Ya kan tanggal 9 hukumnya di Arafah kan? Ya kan? Atau nanti kaitannya dengan tanggal di negeri itu sendiri. Itu terjadi diskusi panjang. Maka itu tetap jadi dua pendapat. Ada yang berpatokan mau tanggal berapa di Indonesia, yang penting di sana untuk hari ini misalnya kan sudah kita puasa Arafah. Ada yang bertahan begitu, tapi ada yang tidak. Kita kaitkan dalam tanggalan ke negeri kita sendiri. Karena itu bisa beda. Kemudian ada hadis juga yang mengatakan bahwa karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawmal asyura wa salasan ayyaman min kulli syahrin awalil nain minas syahri wal khamis. Rasulullah itu juga nanti dia berpuasa itu pada 9 hari awal Dzulhijjah, pada hari Asyura, 10 Muharram, puasa 3 hari setiap bulan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah 9 hari pertama Dzulhijjah itu. Sedangkan hadis yang sahih itu adalah menentukan puasa itu nanti di tanggal 9 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah. Nah, ternyata hadis yang mengatakan puasa dari tanggal 1 sampai 9 itu ini karena hadis ini lemah, itirab. Itirab itu artinya adalah bahwa hadis ini dalam konteks ilmu hadis menunjukkan ketidakpastian atau keraguan mengenai kesahihan sanad dan matan.
Ada keraguan itu goncang. Jadi yang baru terpakai sekarang ini adalah yaitu yang tanggal 9. Tapi yang dari tanggal 1 sampai 9, misal tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 Zulhijjah ini itu hadisnya itu. Dan pada sanadnya terjadi pada Hunaidah bin Khalid. Jadi ada kelemahan di situ. Ini perlu disampaikan. Kemudian memahami esensi ibadah kurban.